Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinmanul Alim dengan NIM 120410107 dari Prodi Sains Aktuaria. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang dua program yang sudah saya buat mengenai hukum Newton dan peluang untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pengantar komputer dan software. Di sini sudah terlihat ada program dan flowchart dari bunyi hukum Newton, dan yang pertama yang saya lakukan untuk flowchartnya adalah mendeklarasikan integer m dan i. Kemudian saya mendeklarasikan juga string array untuk Newton dengan indeks sebanyak 3, di mana indeks ke-0-nya berisi hukum Newton 1, indeks ke-1-nya berisi hukum Newton 2, dan indeks keduanya berisi hukum Newton 3. Nah, kemudian di sini saya lakukan do while dengan kondisi n kurang dari 4. Do while ini dilakukan untuk pengulangan, jadi program yang ada di sini akan berulang terus-menerus sampai kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, setelah saya gunakan do while, kemudian saya output. Output ini untuk memberikan pilihan. Pilihan pertama adalah hukum Newton 1, yang kedua adalah hukum Newton 2, dan yang ketiga adalah hukum Newton ketiga. Dan di sini saya juga tambahkan yang keempat untuk selesai atau jika ingin mengakhiri program. Kemudian saya berikan input n, dan di sini menggunakan if else, di mana jika n-nya sama dengan 1, maka outputnya Newton dengan indeks n-1, dan jika n-nya di sini 1, maka di sini indeksnya menjadi 0, dan saat indeksnya 0, maka isinya adalah hukum Newton 1. Dan output di sini ada 4 output di sini. Ini digunakan untuk mengoutput bunyi dari hukum Newton pertama, yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Dan ini saya buat menjadi 4 output agar saat di C++ yang keluar adalah 4 baris dan tidak 1 baris panjang ke kanan. Lalu di sini jika false atau n-nya tidak sama dengan 1, maka akan berarah ke sini, dan jika n-nya sama dengan 2, maka outputnya adalah Newton dengan indeks n1, dan jika n-nya 2, maka di sini indeksnya akan menjadi 1 karena dikurang 1. Nah, jika Newton indeks 1, maka akan keluar hukum Newton 2, di mana outputnya adalah ini, 3 baris ini. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini sama seperti yang sebelumnya, saya gunakan agar terlihat rapi dan tidak menjadi 1 baris panjang ke kanan. Di sini jika n-nya tidak sama dengan 2, maka n-nya bisa jadi 3 atau salah. Nah, jika n-nya sama dengan 3, maka outputnya n-1 seperti tadi dengan indeks n-1, n-nya adalah 3, maka indeksnya adalah 2. Nah, jika Newton indeks 2, maka akan keluar hukum Newton 3. Di sini saya gunakan array. Lalu ada output jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, jika di sini false, jika bukan 1, 2, ataupun 3, maka akan berarah ke sini, lalu dia akan selesai sampai sini. Dan jika dia selesai, berarti dia sudah dan nilainya tidak ada di kondisi ini, maka dia akan selesai ke sini. Di programnya seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah membuat 2 baris ini. 2 baris ini digunakan agar programnya berjalan. Jerman juga. Lalu integer n dan 1 ini dideklarasikan
seperti pada flowchart-nya, lalu string Newton dengan indeks sebanyak 3, di mana indeks ke 0-nya adalah hukum Newton 1, lalu yang ke-1 adalah hukum Newton 2, yang indeks keduanya hukum Newton ketiga. Di sini saya gunakan ini sebagai judul agar terlihat rapi. Lalu di sini ada do. Kemudian ada shout and line. And line ini digunakan untuk seperti enter agar terlihat rapi juga. Lalu saya menggunakan ini sebagai pilihan yang ingin dipilih, dan n sebagai pilihan yang diinputkan. Di sini ada if jika n sama dengan 1, ini sama seperti flowchart ya. Ada Newton dengan indeks n-1. Jika n-nya sama dengan 1, maka indeksnya adalah 0. Nah, Newton indeks 0 ini tadi sudah dideklarasikan adalah hukum Newton 1. Dan outputnya ini. Kemudian di sini ada while. Ini adalah kondisinya while n kurang dari 4. Jadi selama n-nya kurang dari 4, program ini akan terus berulang dan tidak selesai. Nah, jika kondisinya salah, maka programnya akan selesai. Nah, akan terlihat seperti ini. Dan jika kita inputkan angka 1, maka akan keluar hukum Newton 1 seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan ini langsung berulang, langsung pergi ke pilihan lagi, karena tadi kita sudah menggunakan while. Jika kita klik angka 2, inputkan angka 2, maka akan keluar ini. Dan jika kita inputkan angka 3, maka akan keluar ini. Nah, jika kondisinya salah atau kita masukkan angka 4, maka akan selesai seperti ini. Sama seperti yang ada di program, untuk flowchart-nya juga sama. Jika di run, hukum Newton ke-1 akan keluar seperti ini, akan berulang lagi di pilihannya, hukum Newton kedua dan hukum Newton ketiga. Dan jika kita inputkan angka 4, maka kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi untuk while-nya dan akan selesai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi perhitungan peluang. Di sini saya buat perhitungan dari faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama yang saya lakukan adalah mendeklarasikan integer g, lalu saya gunakan do while, di mana kondisinya adalah g kurang dari 4. Nah, di sini saya berikan pilihan. Dengan pilihan pertama adalah faktorial, kedua ada permutasi, 3 kombinasi, dan 4 selesai. Dan inputnya adalah G. Lalu saya deklarasikan integer I, dan saya gunakan if. Jika G sama dengan 1, maka akan mendeklarasikan integer f dan sub yang berarti faktorial. Kemudian akan ada output faktorial dan output masukkan angka. Nah, f di sini adalah angka yang ingin difaktorialkan. Lalu kita masukkan f, kemudian dideklarasikan integer array dari hasil dengan indeks sebanyak f. Lalu kita assign, kita buat persamaan faktorial sama dengan 1. Dan di sini adalah perulangan dengan menggunakan for. Perulangan ini digunakan untuk membuat faktorialnya. Jadi dimisalkan f adalah 5. Jadi jika f-nya adalah 5, maka i-nya sama dengan 4 sampai 0. Decreasing adalah menurun, yang berarti angkanya akan berkurang 1 tiap perulangan. Nah, jika i-nya sama dengan 4 karena f-nya adalah 5, di sini hasil dengan indeks keempat sama dengan 4 ditambah 1 atau sama dengan 5. Nah, hasil indeks 4 adalah 5. Kemudian berarti di sini hasil indeks 4-nya adalah 5.
dan faktorialnya tadi adalah yang di sini adalah 1. Jadi faktorial sama dengan 1 dikali 5 yang menghasilkan angka 5. Nah, kemudian karena faktorialnya sudah menjadi 5, dilakukan perulangan di sini dan decreasing. Jadi yang 5 tadi berubah menjadi 4, dan jika F-nya menjadi 4, I-nya adalah 3. Karena F-1. Jika F-nya 4, maka I-nya 3. Nah, karena I-nya sudah menjadi 3, maka hasil dengan indeks ketiga adalah 3 ditambah 1 atau 4. Dan di sini faktorial yang ada di sini sudah menjadi 5, dan di sini sudah menjadi 4. Jadi 4 kali 5 adalah 20, dan faktorial barunya adalah 20. Hal ini terus berulang sampai I-nya sama dengan 0, atau indeksnya menjadi indeks ke 0. Jadi jika indeks ke 0, berarti F-nya adalah 1. F-nya adalah 1. Kemudian di sini hasil dengan I 0 atau indeksnya 0. Di sini 0 tambah 1 berarti hasilnya adalah 1. Dan faktorial di sini sudah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2, dan dikali dengan hasil yang baru, yaitu hasil indeks 0 berupa bernilai 1. Dan faktorialnya akan menjadi faktorial dari 5. Lalu di sini ada output faktorial dari F adalah faktorial. Di sini saya singkat menjadi fak. Kemudian ini akan ada perulangan do, karena dia masih ada di kondisi yang benar, dia akan berulang ke sini dan akan kembali lagi pertanyaannya ke sini. Jadi setelah mendapatkan hasil faktorial dari yang pertama, akan ada ini lagi, akan ada pilihannya lagi. Dan jika G-nya itu adalah 2, maka akan ada output permutasi, dan kemudian di sini saya deklarasikan integer n, kp, faktorial 1 dan faktorial 2. Dan ada output masukkan angka n. Di sini ada input n. Kemudian saya deklarasikan integer array hasil 1 dengan indeks sebanyak n. Hasil 1 ini saya ingin menyamakan namanya dengan yang ada di sini, tapi ada bedanya berupa angka di sini untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Kemudian ada output masukkan angka k, lalu kita input angka k, dan P sama dengan n k. Ini adalah assign. Kemudian dideklarasikan integer array hasil 2 dengan indeks sebanyak P. Kemudian kita assign faktorial 1 sama dengan 1. Di sini adalah perulangan yang sama seperti yang ada pada faktorial. Hanya saja diganti 1 ini jadi faktorial 1, di sini jadi n karena sebelumnya adalah f, dan di sini jadi hasil 1. Di sini faktorial 1 dan hasil 1. Nah, P ini adalah n min k, dimana kalau rumus permutasi yang digunakan adalah faktorial dari n dibagi dengan faktorial dari n min k, dan n min k-nya sudah kita ubah menjadi P. Jadi di sini akan ada output faktorial dari n adalah faktorial 1, kemudian ada perulangan lagi yang sama seperti sebelumnya, namun ini perulangannya adalah faktorial, namun ini adalah perulangan untuk faktorial P atau faktorial n min k, di mana namanya sudah kita ubah menjadi faktorial 2 dan hasilnya menjadi hasil 2. Kemudian nanti akan output faktorial dari P adalah faktorial 2. Dan ada output permutasi dari n, kemudian ada n dan k. Output k adalah faktorial 1 dibagi faktorial 2, di mana faktorial 1-nya adalah n dan faktorial 2-nya adalah P atau n min k.
ini sama seperti yang faktorial, karena dia masih di dalam kondisi, dia akan mengarah ke sini, lalu dia akan ke sini. Dan karena masih benar kondisinya, maka dia akan melakukan perulangan do while dan akan kembali ke sini. Nah, jika G-nya itu sama dengan 3, di sini ada output kombinasi, dan saya sudah deklarasikan integer key rs flag 3, flag 4, dan flag 5. Masukkan angka, di sini ada outputnya, lalu input key. Key adalah pengganti dari huruf n karena n sudah dipakai pada permutasi. Nah, lalu saya deklarasikan hasil 3 dengan indeks q. Ini adalah integer array. Kemudian saya output, masukkan angka k dan input r. R adalah k untuk kombinasi karena huruf k sudah dipakai untuk yang program yang permutasi. Kemudian saya deklarasikan integer array hasil 5 dengan indeks sebanyak r. Lalu ada assign s sama dengan key min r. Ya, s ini adalah pengganti dari huruf p. Lalu saya deklarasikan integer array dari hasil 4 dengan indeks sebanyak s. Kemudian di sini sudah saya deklarasikan integer array hasil 4 dengan indeks sebanyak s. Kemudian di sini ada perulangan. Ini namanya faktorial 3 sama dengan 1, digunakan untuk membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada key sebagai pengganti dari n. Kemudian ini ada perulangan yang sama seperti yang sebelumnya, hanya saja diganti angkanya di sini, angka 3 untuk membedakannya. Kemudian akan di output faktorial dari key adalah faktorial 3. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya, perulangan juga. Lalu nanti outputnya faktorial dari s adalah faktorial 4 karena di sini adalah perulangan untuk yang s atau pengganti p, yaitu n min k. Lalu di sini ada faktorial 5 sama dengan 1. Ini perulangan untuk r atau k pada kombinasi. Nanti akan ada output faktorial dari output r adalah faktorial 5. Nah, nanti langsung di outputkan kombinasi dari n sama dengan q dan k sama dengan r adalah faktorial 3 dibagi faktorial 4 dikali faktorial 5. Karena rumus dari kombinasi adalah n faktorial dibagi dengan k faktorial yang dikali dengan n min k faktorial. Kemudian akan mengarah ke sini, lalu ke sini, dan dia akan ke sini. Nah, karena G-nya tadi menjadi 3, dia masih berada di kondisi dan akan terjadi perulangan do while yang akan membuatnya berulang ke sini, ke pilihannya lagi. Nah, program ini akan berhenti kalau G-nya ini tidak memenuhi kondisi dari do while. Karena jika ini G-nya bukan 1 dan G-nya bukan 3, bukan pula 2, dia akan ke sini, mengarah ke sini. Ini. Lalu dia akan ke sini, ke sini, ke sini. Dan saat di sini dia salah, maka akan output selesai dan terima kasih. Nah, di sini adalah program dari materi yang tadi saya jelaskan di flowchart-nya. Ini ada judul sama seperti yang hukum Newton, ada integer G untuk menginput pilihan mana yang ingin dilakukan. Lalu ada do. Di sini adalah pilihannya, ada faktorial, permutasi, kombinasi, dan selesai. Lalu kita inputkan G. Dan ada integer I. Di sini adalah program yang untuk faktorial codingannya. Di sini if G sama dengan 1, jika G sama dengan 1, maka dia akan melakukan ini.
integer f, dan fact itu dideklarasikan, lalu dia akan mengeluarkan output faktorial. Cout masukkan angka, dan output masukkan angka, dan juga dia akan meminta untuk menginput angka f, di mana f-nya ini adalah angka yang ingin difaktorialkan. Ini adalah perulangan tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama dideklarasikan dulu hasil dari indeks sebanyak f. Lalu ada ini faktorial 1 dengan perulangan for i sama dengan f min 1, dengan i-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, dan i min min atau decreasing. Di sini rumusnya sama, hasil indeks i sama dengan i plus 1 faktorial sama dengan faktorial dikali hasil indeks i. Lalu nanti ada cout, faktorial dari f adalah faktorial. Nah, di sini adalah permutasi, karena jika if-nya 1 akan melakukan ini, jika if-nya 2 akan menjalankan program ini, akan mengeluarkan permutasi, lalu akan mendeklarasikan integer n kp faktorial 1 dan faktorial 2, kemudian akan mengoutput masukkan angka n sama dengan n, ini diinputkan angka n, lalu ada ini integer hasil 1 sebanyak n, lalu cout masukkan angka k, kemudian assign p n sama n min k, lalu assign p sama dengan n min k. Setelah itu dideklarasikan lagi integer hasil 2 sebanyak indeks p. Lalu di sini ada perulangan yang sama seperti sebelumnya, namun diberikan angka 1 untuk membedakan dari yang sebelumnya. Kemudian di sini adalah cout atau output berupa faktorial dari n adalah faktorial 1. Nah, di sini ada lagi sama seperti sebelumnya, hanya saja ini adalah perulangan agar mendapatkan hasil faktorial dari p. Kemudian akan ada output faktorial dari p adalah faktorial 2. Dan di sini akan ada hasilnya berupa permutasi dari n sama dengan n dan k sama dengan k adalah faktorial 1 dibagi faktorial 2, di mana faktorial 1 adalah n faktorial dan faktorial 2 adalah p faktorial atau n min k faktorial. Kemudian di sini adalah kombinasi. Jika g-nya 3, maka dia akan output kombinasi, lalu mendeklarasikan integer q, rs, faktorial 3, 4, dan 5. Lalu dia akan diinputkan q berupa integer, dan kemudian ada dideklarasikan hasil 3 dengan indeks sebanyak q, kemudian di output lagi masukkan angka k dan menggunakan r. Ini penjelasannya sama seperti pada flowchart. Kemudian integer hasil 5 dengan indeks sebanyak r, kemudian ada assign s sama dengan q min r integer, ini dideklarasikan lagi. Lalu di sini ada perulangannya sama seperti sebelumnya. Faktorial 3 ini adalah untuk mencari faktorial q, di mana q-nya adalah pengganti n. Lalu di sini adalah faktorial 4 untuk mencari faktorial dari s atau pengganti faktorial p. P adalah n min k, dan di sini adalah faktorial 5, di mana faktorial ini untuk mencari nilai dari faktorial r atau pengganti dari k. Lalu setelah sudah didapat semuanya nilai dari faktorialnya, maka akan keluar faktorial dari r adalah faktorial 5. Ini jika sudah didapatkan hasil dari faktorial 5 ya. Setelah itu ada ini kombinasi dari n sama dengan q
dan K sama dengan R adalah faktorial 3 dibagi faktorial 4 dikali faktorial 5. Ini adalah rumus dari kombinasi di mana faktorial 3 adalah N faktorial dibagi dengan faktorial 4 atau S faktorial yang merupakan pengganti dari P faktorial yang merupakan nilai dari N min K faktorial dan dikalikan dengan faktorial 5 yaitu K faktorial. Di sini ada while dengan kondisi G kurang dari 4 dan jika kondisinya tidak terpenuhi maka akan selesai dan tidak kembali ke perulangan while-nya lagi. Jika di run akan seperti ini. Jika kita inputkan angka 1 akan keluar ini, masukkan angka yang ingin difaktorialkan. Jika kita masukkan 5 akan keluar faktorial dari 5 adalah 120 yang berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5, atau kalau di programnya kita hitungnya dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1, nanti hasilnya akan 120. Kemudian jika kita inputkan angka 2 maka dia akan keluar permutasi dan dia akan meminta kita untuk menginputkan angka N. Jika kita masukkan 5 dan K-nya adalah 3, di sini yang diberitahu faktorial 5 dan 2. 5 ini adalah N dan 2 adalah P, di mana P-nya adalah N min K. 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi permutasi dari N sama dengan 5 dan K sama dengan 3 adalah 60, yaitu pembagian dari faktorial 5 dan faktorial 2 yang ada di sini. 120 dibagi 2 adalah 60. Kemudian jika diinputkan angka 3 akan mengeluarkan kombinasi. Nah, jika N-nya sama dengan 5 dan K-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 10. Dan di sini seperti pada rumusnya tadi, N-nya adalah 5 dan K-nya adalah 3. Dan di sini rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali dengan N min K faktorial. Nah, N-nya adalah 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial yang dikalikan dengan 2 faktorial. Hasilnya adalah 10. 120 dibagi 60 dan dibagi 2. Jadi 120 dibagi 6 adalah 20 dan jika dibagi 2 hasilnya adalah 10. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi atau G-nya itu tidak kurang dari 4, jadi misal kita masukkan inputan 4, programnya akan selesai dan tidak ada perulangan ke pilihan seperti ini lagi. Sama seperti pada program C++ nya yang ada di flowchart juga seperti itu. Jika kita masukkan 1, maka akan keluar ini, angka yang akan dimasukkan adalah 5, maka akan keluar hasilnya faktorial dari 5 adalah 120. Dan jika kita masukkan input 2, lalu N-nya adalah 5 dan K-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 60. Kemudian jika kita input 3, N-nya 5 dan K-nya 3, maka akan keluar 10. Dan jika kita input 4 akan selesai. Sekian penjelasan saya mengenai program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.